Dan kita masuk pada bab 15, batilnya sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 191 dan juga 192. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan satu apapun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia. Berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada dirinya sendiri. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang rendahnya sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala yang tidak dapat menciptakan satu apapun. Dari sini ada pendalilan bahwa zat yang harus disembah dialah yang menciptakan kita. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, yang menurunkan nikmat-nikmatnya kepada kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Itu sebabnya kita sembah Allah. Nah sekarang itu kan ada orang yang nyembah patung, batu yang dipahat. Ada juga orang yang menyembah pohon kan gitu ya, atau yang semacamnya. Kalau kita tanya kepada orang yang nyembah batu sama pohon itu, apakah batu dan pohon ini yang menciptakan kamu? Pasti jawabnya tidak, nggak mungkin, gila lah dia menunjukkan dia yang menciptakan saya. Dia sendiri diciptakan orang itu. Sehingga zat-zat yang tidak sanggup menciptakan sudah barang tentu tidak pantas disembah. Makanya zat satu-satunya yang pantas disembah itu adalah yang menciptakan. Kalau dia menciptakan, memberikan rezeki kepada kita, ya sudah layak kita sembah zat tersebut, karena dia yang menciptakan kita. Di sini ada sindiran, karena di zaman jahiliyah itu Bu, ada sesembahan itu macam-macam. Ada sesembahan namanya Nailah. Nailah itu nama perempuan, ya. Kemudian laki-lakinya disebut Saif dan Nailah. Saif dan Nailah ini dulunya berzinah Bu di dalam Ka'bah. Kemudian dikutuk jadi batu. Kemudian setelah dikutuk jadi batu, kemudian oleh orang-orang jahiliyah ketika itu yang masih menghormati, ketika sampai Zubair ibn Mut'im ini ke Madinah, Nabi sedang sholat maghrib bersama para sahabatnya. Lah ketika Nabi sholat maghrib itu Rasul membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Toha. Lah salah satu ayat dalam surah Toha itu pula yang menyebabkan Zubair bin Mut'im masuk Islam. Karena ayat itu menyinggung sesembahan orang-orang Quraisy. Gimana bunyi ayat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ayakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah berhala-berhala itu diciptakan dari segala sesuatu
am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan dari segala sesuatu ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqin? Ataukah justru berhala-berhala itu yang menciptakan langit dan bumi, bahkan orang-orang musyrik sendiri enggak yakin dengan keyakinannya. Di sini Allah menyebut 3 kata, am khuliqu syai'an am humul khaliqun. 1, apakah berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrik itu khuliqu diciptakan dari segala sesuatu, mungkin dari batu, mungkin dari pohon, dari kayu gitu. Am humul khaliqun, ataukah tercipta begitu saja, tahu-tahu ada, tahu-tahu muncul, tidak tahu siapa yang menciptakan, ujug-ujug ada saja gitu. Ataukah justru mereka yang menciptakan langit dan bumi, bahkan orang musyrik tidak yakin dengan keyakinannya. Pertanyaan ini harus dijawab oleh orang-orang musyrik. Apakah seperti Lata, Uzza, Manat itu diciptakan dari segala sesuatu? Jawabannya harus iya. Karena sebagian berhala itu diciptakan dari batu, diciptakan dari pohon, dibentuk dari batu dan pohon. Berarti kalau dibentuk diciptakan berarti dia bukan zat yang pantas disembah. Dia sendiri ciptakan, bukan menciptakan. Kan gitu ya. Atau pertanyaan yang kedua, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am humul khaliqun, ataukah mereka tercipta dengan diri mereka sendiri? Tahu-tahu patungnya ada, tidak mungkin. Karena mereka sendiri yang memahatnya, mereka sendiri yang menebangnya, mereka sendiri yang mengukirnya. Berarti mustahil, tidak begitu ada, ujug-ujug ada, pasti ada yang menciptakan. Ataukah justru mereka menciptakan langit dan bumi? Mustahil juga, mereka sendiri cipta, mana mungkin. Asyhadu annaka Rasulullah. Lihat ya. Kenapa di dalam ayat ini Allah mengatakan ayusyriku ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun? Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Kemudian Allah lanjutkan wala yastati'una lahu nasran wala anfusahum yansurun. Alasan yang kedua, kenapa berhala itu tidak bisa disembah dan tidak layak disembah dan tidak boleh disembah? Karena mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apalagi menolong orang. Contoh, kasus seorang sahabat yang ketika safar membawa berhala, Bu. Ketika kemudian dia pergi meninggalkan berhalanya, datang anjing, dikencingi berhalanya. Ya kan? Berhalanya itu dikencingi sama anjing. Sahabat ini melihat dari jauh. Lah, kok berhalaku dikencingi sama anjing, kok diam saja katanya. Jelas-jelas anjing itu najis, kencingnya bau kan itu. Kok mau dia dikencingi sama anjing? Harusnya kan. Jadi Mu'adz bin Jamuh ini ingin menasihati ayahnya kononnya supaya ayahnya itu mau masuk Islam gitu ya. Tapi ayahnya tidak mau karena masih menyembah berhala. Hari-hari didakwai, tidak mau dia. Akhirnya bersiasatlah Mu'adz bin Jamuh ini. Gimana siasatnya, Bu? Ayahnya ketika pergi meninggalkan rumah, kan di rumahnya itu ada satu ruangan khusus menempatkan berhala di situ. Jadi kalau ayahnya kalau mau ibadah masuk ke ruangan itu, di situ ada berhala besar yang sangat dikagumi oleh ayahnya. Jadi ketika ayahnya pergi, Bu, masuklah di sini Mu'adz bin Jamuh ini ke dalam kamar itu, diambilnya patung itu, dibawa ke belakang rumah, kemudian disungsepkan di parit, Bu. Kepalanya di atas, kakinya di bawah, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian pergi dia. Sebentar kemudian ayahnya datang. Kagetlah sesembahannya kok ada di parit. Akhirnya kemudian dia pun sedih, diangkatnya lah Tuhannya itu. Kemudian dimandiin, disabunin, dikasih wangi-wangian, dimasukkan lagi ke kamar, kemudian ditenggerkan lagi di kamar, kemudian disembah. Coba akalnya di mana, bukan? Ini Tuhannya kok ada di parit gitu ya. Akhirnya kemudian tidak juga jerah. Besoknya digituin lagi sama Ketika bapaknya Amr bin Jamuh pergi, Mu'adz bin Jamuh datang lagi
Mu'ad bin Amr ibn Jamuh ini, diambil lagi berhalanya, disungsapkan lagi di parit. Datang lagi bapaknya, diambil lagi, dimandiin lagi, diwangi-wangiin lagi, dibersihin lagi, ditenggerkan lagi di kamar, disembah lagi sampai 3 kali, nggak kapok-kapok. Akhirnya terakhir diambil lagi berhalanya. Bukan hanya itu saja, dicarikan bangkai binatang, diikatkan di badan berhala itu, kemudian disungsapkan di parit. Datang lagi Mu'ad bin Amr bin Jamuh ini, diambil lagi, diikatkan bangkai lagi, disungsapkan lagi di parit. Tuhannya ke parit. Kalau tadi kan dia marah sama orang, siapa yang nyungsapkan ini? Sekarang dia marah sama berhalanya. Hei berhala, kau kan Tuhanku katanya. Masa kau dihinakan diam saja? Tebas leher orang itu. Berhala tidak bisa ngomong sama tembok sama juga kan itu. Akhirnya dari situlah sebab hidayahnya siapa? Amr ibn Jamuh. Masuk Islam dia, ya kan? Amr ibn Jamuh ini masuk Islam gara-gara melihat kondisi berhalanya. Tapi ini kan di zaman Nabi ya Bu ya. Ini kan ijtihadnya siapa? Anaknya Amr ibn Jamuh untuk menyadarkan bapaknya. Jangan pula kemudian ditiru gitu ya. Masuk ke agama lain, kemudian dicuri berhalanya, disungsapkan, ya nggak boleh Bu. Iya, itu nggak boleh ya. Nah, Islam nggak seperti itu. Jangan mencela Tuhan selain daripada Allah, nanti orang itu mencela Tuhan kita lebih parah daripada kita mencelanya. Kita doakan saja. Ini kan ijtihad, anaknya ingin menyadarkan bapaknya ya ceritanya ya. Ya, taib. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Ayat yang kedua. Walaupun setipis kulit ari. Kitmir itu Bu, kalau ibu punya kurma, punya buah kurma Bu, sebelum sampai kitmir ya, ibu makan kurmanya, kan ada bijinya. Sebelum biji itu kan ada kulit yang membungkus biji kurma, yang tipis itu kan. Biji kurma itu ada kulitnya Bu, kecil. Itu disebut kitmir namanya. Ya. Jadi orang-orang yang kalian sembah selain daripada Allah tidak mempunyai apapun walaupun setipis kulit ari. Maksudnya setipis kulit biji kurma yang nggak ada faedahnya, nggak dimakan, nggak diapa. Menunjukkan apa? Hinanya sesembahan selain daripada Allah, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Kalau bijinya saja masih bisa ditanam, kalau kurmanya masih bisa dimakan. Lah ini kan kulit biji, mana untuk apa kan gitu ya? Menunjukkan permisalan bahwa sesembahan selain daripada Allah itu tidak ada gunanya, tidak mendatangkan manfaat dan tidak mencegah madarat. Makanya kemudian dilanjutkan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau seandainya engkau menyeru mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, tidak akan dengar doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, walaupun mereka mendengar, enggak akan bisa mengijabah doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Bahkan pada hari kiamat mereka sendiri akan berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan, wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Maksudnya begini, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah yang ma'ruf di masyarakat itu kan sejak zaman jahiliyah sampai sekarang kan kurang lebih Bu ya. Ada yang nyembah benda-benda padat seperti batu aki gitu kan, pohon, kemudian macam-macam lah orang-orang yang suka dengan klinik-klinik itu kan. Ataupun sebagian mereka menyembah jin, menyembah setan, ya kan? Ataupun sebagian mereka ada yang menyembah bintang, bulan, matahari gitu. Ataupun ada yang menyembah malaikat seperti orang jahiliyah menyembah malaikat. Ada juga yang kemudian menyembah kuburan-kuburan. Ya, patung-patung orang soleh seperti di zaman Nabi Nuh. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau engkau meminta kepada mereka, seperti umpamanya mereka
di sini seperti batu, pohon, atau orang yang sudah meninggal, atau berhala-berhala, patung-patung itu. La yasma'u du'aakum, mereka itu tidak bisa dengar. Masa orang nyembah batu, batu emang dengar? Batu itu tidak bisa dengar, ngomong aja nggak bisa. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika masih kecil dimasukkan sama ayahnya Abi Quhafah ke ruangan yang banyak berhalanya. Sendirian Abu Bakar tuh dalam ruangan itu. Kemudian Abu Bakar yang masih kecil ngomong sama berhala-berhalanya dan mengatakan, wahai berhala, engkau kan Tuhan, aku pengen punya baju bagus, tolong belikan. Aku pengen makan, tolong sediakan. Aku pengen minum, tolong hadirkan. Aku pengen ini, tolong itu. Minta semua sama berhala. Ditunggu 10 menit sama Abu Bakar. Gak juga ada depannya. Gak ada baju, gak ada makan, gak ada minuman. Marah Abu Bakar ini. Ambil tongkat, dipentungi berhala itu. Ya, itu Abu Bakar masih kecil tuh. Ya kan? Dan ini juga terjadi kepada Ibrahim alaihissalam kan. Ibrahim itu kan masuk ke patung-patung, dihancurkan berhala-berhala itu. Ketika ditangkap, kemudian diinterogasi, a'anta fa'alta bi'alihatina ya Ibrahim? Kau ya yang melakukan Ibrahim? Katanya, enggak, yang melakukan itu patung yang gede, palunya ada di situ katanya kan. Mereka mengatakan, ya Ibrahim, macam mana aku akan tanya berhala itu? Berhala itu kan tidak bisa ngomong katanya. Mereka sendiri yang ngomong begitu, tidak bisa bicara. Berarti kalau tidak bisa bicara, macam mana dia akan mengabulkan permintaan orang? Jadi tidak mungkin benda-benda padat seperti di zaman jahiliyah ada Lata, Uzza, Manat, Khubal, Saif, Nailah dan yang lainnya. Mereka tidak bisa mengabulkan. Ya. Oke lah, sekarang mereka bisa dengar. Orang-orang yang kita sembah selain Allah itu bisa mendengar. Contoh jin, setan gitu ya. Ataupun orang-orang yang ngaku dirinya mampu dengan ilmunya menyingkap kegaiban seperti dukun-dukun, bomo-bomo, paranormal, apalagi namanya, ya. Oke lah mereka dengar. Yang kita minta mereka dengar. Apa katanya? Walau sami'u, seandainya mereka dengar, mastajabu lakum. Mereka lo tidak bisa mengijabahi permintaan kamu. Setan tidak bisa mengijabah, jin tidak bisa, iblis tidak bisa, dukun tidak bisa. Tidak bisa kita minta kepada mereka itu. Maka jangan tertipu dengan ucapan dukun. Mereka itu tidak memiliki rububiyah sedikit pun. Ya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta kepada Allah, ngapain datang ke dukun, datang ke kuburan, datang ke setan, datang ke jin? Tidak perlu. Mereka tidak bisa mengabulkan keinginan kita. Makanya ada orang-orang yang kemudian ingin kaya, akhirnya kemudian datang ke dukun-dukun, kemudian tirakat kemudian nanti mengamalkan apa yang dikehendaki dukun, belakangan ditipu sama dukun. Ya kan, mau datang gandakan uang dukunnya yang berganda. Uang dia habis gitu ya. Memang orang-orang itu aneh-aneh gitu. Tahu yang menciptakan kita Allah, yang ngasih uang, ngasih apa semua Allah, mintalah kepada Allah. Ngapain minta kepada zat yang tidak bisa mengabulkan permintaan? Ini di dunia. Gimana di akhirat? Perhatikan di akhirat. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'a bihimul asbab." Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antar mereka terputus. Lihat bagaimana Allah mengatakan ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Jadi kalau di dunia ada orang yang menyembah para wali, wali itu nanti akan ngomong di hadapan Allah, saya tidak pernah menyuruh mereka menyembah saya. Ataupun Isa yang disembah oleh orang-orang Nasrani, maka Isa akan mengatakan di hadapan Allah, aku tidak memerintahkan mereka menyembah aku dan ibuku, ya. Atau orang-orang siapapun, mereka akan berlepas diri, aku tidak nyuruh mereka, ya. Jadi nanti pada hari kiamat itu saling berlepas diri, termasuk iblis yang jelas-jelas menyesatkan itu akan berlepas diri, iblis itu, ya, dan menyalahkan
kita, fala talumuna walu fala talumuni walumu anfusakum, kata iblis. Jangan kau cela aku, kata iblis. Celalah diri kalian, kan maunya kalian ikuti aku, katanya. Lihat, iblis saja berlepas diri pada hari kiamat kan. Makanya Allah mengatakan wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepada kalian seperti yang diberikan oleh Allah yang Maha mengetahui. Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat dari Anas bin Malik yang terdapat dalam Sahih Bukhari, menuturkan bahwa dalam perang Uhud beliau bercerita, syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa qusirat rubaiyatuhum faqala kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Nabi terluka pada bagian kepalanya dan juga terluka gigi taring tengahnya itu patah. Beliau lantas bersabda, bagaimana akan beruntung sebuah kaum yang melukai Nabi mereka? Lantas turun ayat, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, wahai Muhammad. Jadi gini ceritanya. Nabi SAW dalam perang Uhud itu kan, dan kaum muslimin kan mengalami kekalahan. Awalnya menang, akhirnya kalah gitu ya. Watil kal ayam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kadang menang kadang kalah diputarkan Allah. Jadi ketika awal kekalahannya begini, Nabi itu meminta 50 pemanah untuk tinggal di Bukit Ainain dan jangan turun apapun kejadiannya. Pokoknya tugas mereka hanya manah dari atas. Akhirnya Rasul menyerang dari bawah, pemanah sudah siap-siap dari atas. Di awal peperangan menang tuh, kaum musyrikin kocar kacir, korat karit, tunggang langgang, nggak ada lagi yang di tempat, lari semua. Rupanya siasatnya orang musyrik. Ketika mengalami kekalahan, para pemanah ini sudah diwanti-wanti jangan turun apapun terjadi. Turun karena melihat ngapain perang sudah kalah. Mereka sudah kalah, ganimah banyak di bawah. Kita turun. Hanya tersisa 1-2 sahabat pemanah itu, yang lainnya ikut turun semuanya karena melihat ghanimah harta rampasan perang yang ada depan mereka. Sementara musuh sudah tunggang langgang. Rupanya siasat Khalid bin Walid. Ketika melihat para pemanah sudah tidak di atas, memutar gunung Uhud dengan kepiawaiannya Khalid ketika itu masih musyrik, menguasai lapangan. Akhirnya terjadi kekalahan. Rasul masuk perangkap, hampir-hampir Rasul dihabarkan mati. Karena ketika itu ada seseorang namanya Ibnu Alqamah, orang musyrik, berhasil membunuh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu wajahnya mirip dengan Nabi, perawakannya, sehingga dia merasa sudah membunuh Nabi. Maka dia pun mengatakan, Muhammad sudah terbunuh, Muhammad sudah terbunuh. Wow, sahabat tunggang langgang lah, nabinya dihabarkan meninggal. Ya, lah di saat itulah sahabat banyak yang pergi, banyak yang kabur gitu kan. Walaupun belakangan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk Utsman bin Affan. Jadi Nabi itu masuk perangkap sampai akhirnya berhasillah orang musyrik itu melukai kepala Nabi. Bahkan gigi depan Rasul itu sampai rompang, retak, ya kan? Akhirnya diselamatkan oleh para sahabat. Ketika perang sudah usai, Rasul sudah selamat, kemudian istirahat. Rasul mengusap darah yang ada di wajahnya. Kemudian Rasul pun bicara seperti yang dalam hadis yang kita baca. Apa kata Nabi? Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Kata Nabi SAW, bagaimana akan beruntung, akan selamat sebuah kaum yang sudah lancang kepada nabinya. Masa nabinya dipukul kepalanya? Masa nabinya gigi gerhamnya dihancurkan? Maka ketika Nabi SAW mengeluh seperti itu, justru Allah tegur Nabi. Apa? Diturunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un. Hei Muhammad, tidak perlu melaknat-laknat mereka, tidak perlu mencela-cela mereka, tidak ada urusanmu dengan mereka. Kalau aku mengampuni atau mengazab mereka, itu urusan aku, kata Allah. Lihat, Nabi SAW ditegur oleh Allah. Padahal kan sudah wajar orang yang menyakitinya dicela kan gitu, tapi Allah mengatakan jangan, bukan urusanmu. Soal mereka nanti tobat atau tidak, diadab atau tidak, itu urusan aku. Karena begini, ketika orang-orang ini menyakiti Nabi SAW, kemudian Nabi
mendoakan orang-orang yang menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyakiti Nabi dalam perang Uhud itu kan 3 orang yang berhasil melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. 3 orang. Pertama namanya Al Haris ibn Hisham. Al Haris ibn Hisham. Yang kedua Safwan ibn Umayyah. Yang ketiga Suhail ibn Amr. Ini 3 orang ini. 3 orang ini yang melukai Nabi dalam perang Uhud sampai Rasul kepalanya retak, keluar darah dan giginya rompak. Ya, saya ulangi nama-nama orang yang menyakiti Rasul dalam perang Uhud. Namanya Al Haris ibn Hisham pertama, yang kedua Safwan ibn Umayyah, yang ketiga Suhail ibn Amr, dan ada yang mengatakan Abi Sufyan. Dan mereka semua itu pemimpin-pemimpin perang yang melukai Nabi ini. Ya. Tetapi setelah turunnya ayat laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusan kamu wahai Muhammad tentang orang-orang yang menyakitimu di perang Uhud ini. Karena belakangan orang-orang ini masuk Islam. Orang yang melukai Rasul di perang Uhud ini masuk Islam. Al Haris ibn Hisham dia masuk Islam ketika Fathu Mekah dan baik Islamnya. Bahkan dialah yang melindungi Ummu Hani bintu Abi Thalib radhiyallahu an, dan Ummu Hani melindungi Al Haris ibn Hisham dan Rasul pun memberikan perlindungannya. Kemudian dia pun masuk Islam, kemudian baik Islamnya, bahkan jihad di atas Islam, dan meninggal pada tahun ke-12 setelah hijrah Nabi SAW. Kemudian Suhail ibn Amr yang ikut terlibat menyakiti Rasul pun menjadi ahadul ashraf min Quraisyin, satu di antara orang mulia dari orang-orang Quraisy. Dia pun masuk Islam dan baik Islamnya, banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah. Ini si Amr ini, Suhail ibn Amr ini, ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, padahal sudah menyakiti Nabi dalam perang Uhud itu. Ketika masuk Islam luar biasa dia ahli ibadah, sampai akhirnya dia pun ikut jihad di masa Umar bin Khattab ke Syam dan meninggal pada tahun ke-15 Hijriah. Ya, artinya orang-orang yang menyakiti Rasul masuk Islam gitu ya. Kemudian juga termasuk Umayyah, termasuk Safwan ibn Umayyah pun ikut masuk Islam. Artinya bahwa tidak semua celaan Rasul, doa laknat kepada orang-orang musyrik yang menyakiti Rasul itu diijabah kan? Ternyata tidak diijabah. Bahkan orang-orang yang doakan jelek pula masuk Islam. Yang ingin, kenapa pengarang ini meletakkan dalil ini pada bab batilnya sesembahan selain daripada Allah? Maksudnya begini, Bu. Nabi Rasul dia dibekali mukjizat. Tetapi sekelas Nabi saja luka kepalanya, Bu. Gitu maksudnya ya. Sekelas Nabi saja retak giginya, gigi tengahnya, karena kena oleh kalau punya ilmu tenaga dalam, ngapainlah terluka-luka dia. Dari jauh aja dipukul orang musyrik terpental-pental tuh. Kenapa pula Nabi harus berhadap-hadapan, kepalanya sampai kemudian pecah gitu ya, sampai ada darah lagi keluar, giginya rompang lagi. Kok orang sekarang aneh-aneh? Dari mana tenaga dalam itu? Ya tenaga semua dalam badan. Mungkin maksudnya tenaga dalam di sini yang ma'ruf itu maksud nonjok jarak jauh dia tumbang gitu ya. Kemudian adegan atraksi, telanjang, ambil golo, ambil pisau, disabet-sabet, nggak ngapa-ngapain katanya kan. La haula wala. Kalau bukan ajaran setan, ajaran apa itu? Sekelas Nabi aja tidak mempan gitu ya, tetap aja terluka. Sahabat mati lagi coba. Sahabat yang meninggal di perang Uhud itu 70 ya. 70 syuhada loh ya. Sahabat di perang Uhud itu bukan 1-2 yang mati. 70 syuhada Uhud meninggal. Lah siapa lebih mulia, sahabat ke orang-orang yang sekarang punya ilmu tenaga dalam itu? Ya kan aneh seolah-olah kemudian, dan tidak dikenal para ulama-ulama, para mujahidin. Justru para mujahidin itu ketika mereka perang, mereka ingin meninggal mati syahid. Kalau kemudian perang ingin kebal bacok, kapan syahidnya tuh, Bu? Ya kan? Nggak syahid-syahid lah, dibacok-bacok tak mati-mati. Nggak syahid-syahid lah kan gitu ya. Aduh kacau ya. Taib, jadi syahidnya di situ. Berarti mereka pasti, orang-orang yang kebal-kebal ini pasti bekerja sama dengan syaitan. Karena kalau itu karomah, Bu, karomah itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu datang sendiri. Terkadang tidak mungkin terulang sekali saja. Karomah, maunah itu sama.
Ini kan bisa dipelajari kan gitu. Bahkan bisa di Qomat Kamit, bisa datang sendiri itu kan. Kapanpun kebal dia bisa tuh. Sekarang mau kebal saya bacakan Qomat Kamit, kebal dia. Lah karomah maunah itu tidak bisa dipelajari. Dia memang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk para wali-wali Allah. Berarti kan di sini ada sesuatu di situ, rahasia antara orang-orang itu dengan alam-alam lain itu. Kemudian syahidnya di sini kenapa diceritakan? Artinya Nabi saja tidak bisa menolong dirinya, maka jangan disembah. Nggak boleh nyembah Nabi. Nabi saja tidak bisa menolong dirinya. Dia pun kalau dia tahu dia akan kalah di perang Uhud, saya kira Nabi nggak akan perang di perang Uhud kan? Pasti dia sudah tahu nih, kita akan kalah di perang Uhud, nggak usah perang dulu, nanti kita cari strategis lagi. Tapi kan Rasul sudah tahu yang gaib, ya kan? Berangkat aja ke Uhud, tawakal Allah. Ternyata kalah kan gitu. Nabi saja tidak tahu yang gaib, Nabi saja terluka, tidak bisa melindungi, maka sekelas Nabi saja bukan sesembahan. Nabi itu sama dengan kita manusia, cuman dia Nabi jangan didustakan, dia hamba jangan disembah. Makanya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman nih, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk sama dengan kalian. Pamannya nih ada orang yang datang ke kuburan, kemudian meminta jodoh di kuburan, ya, kemudian meminta rizki di kuburan, ingin lancar usahanya di kuburan, pokoknya serba ke kuburan, mau ujian saja biar naik datang ke kuburan gitu ya. Kemudian juga ibu mau buka usaha online datang ke kuburan gitu ya. Kuburannya online lagi, lihat di internet, ya, serba online. Lah orang-orang yang dikubur itu Allah katakan apa? Ibadun amsalukum, mereka hamba Allah juga. Yang di kuburan itu hamba Allah sama dengan kita. Walaupun mereka para wali, walaupun mereka para nabi gitu ya. Ya, cuman bedanya mereka lebih mulia dibandingkan kita saat hidupnya dan saat kematiannya. Tetapi mereka tidak diberikan rububiyah Allah. Ya, semasa hidupnya saja mereka tidak diberikan rububiyah Allah. Ya, Nabi tidak bisa disuruh turunkan hujan, dia turun hujan, tidak bisa kan? Tetap saja kalau minta hujan kepada Allah. Nabi tidak bisa suruh numbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia aja melarang orang Madinah supaya jangan sibuk mengawin-ngawinkan unta, akhirnya hasilnya merosot. Kemudian para sahabat datang orang Ansor kepada Rasul, ya Rasul, setelah kami mengikuti saranmu, kami tidak mengawin-ngawinkan kurma-kurma kami karena ingin fokus ibadah, sekarang panennya kurang nih, gimana nih Nabi nih? Kata Nabi, ya sudahlah, balik lagi ke kebun-kebun kalian, kawinkanlah kurma-kurma kalian, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham urusan dunia kalian gitu ya. Dan Nabi loh enggak punya rububiyah. Tidak bisa dia menghidupkan tumbuhan, menurunkan hujan, tidak bisa, semua datang dari Allah. Apalagi para sahabat, apalagi para ulama gitu ya. Jadi kita datang ke kuburan itu ya cukuplah kita berdoa kepada Allah. Ziarah kubur itu untuk tadhkiratul maut, mengingat kematian, melembutkan hati, berdoa kepada ahli kubur, itu saja gitu ya. Ngapain minta-minta jodoh di situ? Ya, nggak perlu minta jodoh-jodoh di situ. Kalau minta jodoh itu cari macomblang, ya kan? Tolong carikan jodoh anak, nanti dicarikan tuh. Apain pula ke kuburan? Ya. Jadi ini hal yang perlu dipahami ya tentang masalah tauhid. Taib. Kemudian juga yang terakhir dalil beliau menyebutkan surah Asy-Syu'ara ayat 214, wa angdir asyiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, ya ma'syara Quraisyin, atau kalimatan nahwa, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'an. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'ah. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, la ugni anki minallahi syai'ah. Ya Fatimah binta Muhammadin salini mali min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'ah. Jadi Rasulullah SAW ketika turun surah Asy-Syu'ara ayat 214 ini perintah untuk berdakwah terang-terangan setelah 3 tahun Rasul berdakwah sembunyi-sembunyi.
Ketika turun surah Al-Syu'ara ini berarti Rasul sudah ada perintah untuk terang-terangan. Lah pertama kali dakwah terang-terangan adalah mengumpulkan kerabatnya. Di kerabatnya dikumpulkan di Bukit Sofa. Kemudian Rasul berceramah tuh di Bukit Sofa itu. Orang-orang Quraisy katanya. Selamatkan diri kalian. Tebuslah diri kalian dari siksa Allah dengan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Sesungguhnya sedikit pun aku tidak berguna bagi diri kalian di hadapan Allah. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak berguna bagi kamu di hadapan Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, sedikit pun aku tidak berguna bagi kalian di hadapan Allah. Putri Muhammad Fatimah, mintalah kepadaku dari hartaku. Engkau tidak mungkin selamat karena aku tidak berguna bagimu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lihat, Nabi loh tidak bisa menolong anaknya Fatimah, bibinya Safiyah, pamannya Abbas. Semua sudah masuk Islam nih. Tidak bisa menolong di hadapan Allah. Artinya Nabi SAW tidak bisa menolong orang supaya jangan masuk neraka. Tidak bisa menolong supaya orang dimasukkan ke surga. Itu hak Allah. Ya, Nabi tidak bisa itu. Itu semua hak Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan ke surga, mengeluarkan dari surga, memasukkan ke neraka, mengeluarkan dari neraka, mengampuni orang, tidak mengampuni orang, semua urusan Allah. Nggak ada hubung kait Nabi SAW di sini. Sampai kepada keluarganya loh Rasul tidak bisa menolong. Kalau keluarganya di atas kesyirikan, ya, kalau keluarganya di atas kesyirikan, Rasul tidak bisa menolong. Dari sini menunjukkan bahwa nasab itu tidak berguna kalau seandainya di atas kesyirikan. Walaupun nasabnya sampai kepada Fatimah, kepada Ali, kepada Rasul sekalipun, walaupun dia seorang Habib, seorang Sayyid, seorang Syarifah umpamanya, tidak bisa berguna nasab itu kalau orangnya di atas kesyirikan. Kalau dia menyembah kepada selain Allah, kalau dia jadi dukun atau datang ke dukun gitu ya, ada gunanya. Ya, nasab itu tidak perlu dibanggakan, amallah yang perlu dibanggakan. Karena Rasul mengatakan la fadla bainal arabi wal ajam walal aswad alal ahmar illa bi taqwallahi azza wajalla. Tidak ada bedanya orang Arab dengan non-Arab, tidak ada bedanya orang asing dengan orang di luar asing, tidak ada bedanya orang berkulit hitam dengan orang berkulit putih. Yang membedakan hanyalah takwa. Jadi Nabi SAW itu seorang Nabi, seorang Rasul. Tugas dia menyampaikan wahyu dan dia tidak dibekali rububiyah sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disembah. Nabi itu jangan disembah. Ingat Abu Bakar ketika Rasul meninggal, apa ceramah yang diceramahkan di hadapan para sahabat di waktu Rasul meninggal? Kata Abu Bakar, ya ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, dialah zat yang hidup. Lihat Abu Bakar sendiri ngomong begitu. Kalau memang dia Rasul itu Tuhan kita sembah, harusnya jangan mati. Nah, gitu maksudnya. Harusnya dia tetap hidup, tapi dia mati berarti bukan Tuhan, jangan disembah. Cukup kita ikuti syariatnya, ikuti sunnahnya, ikuti wejangannya, ikuti syariatnya. Apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan, apa yang dihalalkan kita nikmati, apa yang diharamkan kita jauhi. Itu saja tugas kita. Kita membenarkan apa yang dihabarkan, ya, kemudian kita tidak boleh menyembah kecuali apa yang disyariatkan, kemudian kita mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Itulah tugas kita dengan Nabi SAW, tidak lebih daripada itu. Wallahu a'lam.